siang pemirsa, bersama saya Maradila, perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan Ika Aprilia, Widianto, Lukman, Sadio, dan Firensyah. Dalam liputan hari ini, saya akan menyajikan berita tentang kriminalitas. Kriminalitas remaja semakin mengkhawatirkan. Tawuran, pencurian, hingga penyalahgunaan narkoba semakin marak terjadi. 3 pelajar di Kupang ditangkap karena curi 7 motor. 1 orang masih SD. Untuk mengetahui lebih jauh, kita pahami definisi dan berita yang akan disampaikan oleh Ika Aprilia dan Firensyah. Kriminalitas adalah segala bentuk tindakan dan perbuatan yang melanggar hukum pidana, undang-undang, norma sosial, dan nilai yang berlaku dalam masyarakat, yang dapat merugikan secara ekonomis maupun psikologis, dan dapat dikenai sanksi hukum. Remaja adalah masa transisi atau peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, yang ditandai dengan perubahan fisik, emosional, kognitif, dan sosial yang pesat. Kenakalan remaja adalah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja yang melanggar norma-norma hukum, sosial, dan moral yang berlaku di masyarakat, yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Kupang, polisi menangkap 3 pelajar yang diduga terlibat pencurian 7 sepeda motor di sejumlah lokasi di kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, NTT. Mereka adalah Koko 16, PT alias Titi 16, dan MCT alias Putra 12. Mereka diamankan di Jalan Damai, Kelurahan Oeb Bobo, Kecamatan Oeb Bobo, Kota Kupang pada Sabtu tanggal 9/8 malam. Ujar Kapolresta Kupang Kota Kombes Bogjo Lestari Kedapat Detik Bali, Senin 11/8/2025. Djoko menjelaskan penangkapan ketiganya berdasarkan 4 laporan polisi terkait kasus pencurian kendaraan bermotor Jurnamor di Kota Kupang. Koko dan Titi diketahui merupakan siswa salah satu SMA di Kupang, sedangkan Putra masih duduk di bangku SD. Penyebab faktor internal pencurian adalah kondisi dari dalam diri pelaku seperti faktor fisiologi, iri hati, stres, rendahnya kontrol diri, dan kelemahan mental. Sementara itu, faktor eksternal berasal dari luar diri pelaku, meliputi kondisi ekonomi, kemiskinan, kesulitannya lapangan kerja, lingkungan sosial, pengangguran teman sebaya, kurangnya perhatian orang tua, lingkungan yang tidak aman, dan kondisi masyarakat, kesenjangan sosial, pendidikan rendah. Dampak bagi korban: kerugian finansial, kehilangan harta benda yang berharga atau uang, yang menyebabkan kesulitan ekonomi dan beban hidup. Trauma emosional, merasa tidak aman, cemas, takut, dan mengalami trauma psikologis akibat peristiwa pencurian. Hilangnya percayaan, merasa tidak percaya lagi pada orang lain atau lingkungan sekitarnya, serta merasa rentan dan tidak terlindungi bagi pelaku. Sanksi hukum: pelaku akan menghadapi sanksi pidana sesuai pasal yang dilanggar dalam KUHP, yang dapat berupa denda atau hukuman penjara. Rusaknya hubungan sosial, kepercayaan dan hubungan dengan keluarga, teman, dan masyarakat akan rusak, bahkan bisa menyebabkan isolasi sosial. Kerusakan reputasi, menjadi stigma buruk dan masyarakat sulit membangun kembali kehidupan sosial dan profesional. Perasaan bersalah dan cemas, pelaku dapat mengalami perasaan salah, penyesalan, dan kecemasan karena perbuatannya. Bagi masyarakat, hilangnya keamanan masyarakat. Masyarakat menjadi tidak aman dan takut untuk beraktivitas di ruang publik maupun pribadi.
kerugian ekonomi kolektif. Peningkatan kejahatan pencurian secara umum akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi masyarakat dan negara. Meningkatkan keresahan. Perilaku pencurian menimbulkan keresahan dan ketidakpercayaan antara individu dan pada sistem sosial, membutuhkan upaya penegak hukum. Meningkatkan kasus pencurian akan membutuhkan lebih banyak sumber daya dan untuk penegakan hukum dan pencegahan kejahatan. Mengatasi kriminalitas pencurian pada remaja, kombinasikan upaya preventif dan rehabilitatif yang melibatkan keluarga dan sekolah dan masyarakat. Pendekatan preventif meliputi penanaman nilai positif, dukungan emosional, penyediaan kegiatan positif, dan edukasi hukum. Sementara pendekatan rehabilitatif berfokus pada konseling, terapi berbasis keluarga, dan pemberdayaan ekonomi untuk mengubah perilaku remaja. Peran keluarga membentuk nilai positif, menanamkan nilai moral, empati, dan tanggung jawab melalui teladan orang tua dan komunikasi terbuka, menciptakan lingkungan aman, membangun lingkungan keluarga yang harmonis, suportif, dan nyaman sebagai tempat anak merasa aman dan dihargai, mengarahkan pada kegiatan positif, mendorong keterlibatan anak dalam aktivitas bermanfaat seperti olahraga, seni, atau kegiatan sosial untuk menyalurkan energi secara produktif. Pengawasan dan dukungan, memberikan perhatian dan pengawasan yang bijaksana, serta dukungan emosional untuk membantu remaja mengelola emosi dan menyelesaikan masalah. Peran sekolah, pendidikan moral dan etika, mengajarkan norma etika dan pentingnya menghormati hukum untuk membentuk individu yang lebih bijaksana. Penciptaan ruang aman, yaitu menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman untuk pertumbuhan remaja, bimbingan dan konseling, menyediakan layanan konseling yang mudah diakses bagi remaja beresiko dan mengawasi perkembangan perilaku siswa, pengembangan keterampilan, menyelenggarakan kegiatan positif seperti pelatihan keterampilan yang dapat meningkatkan peluang finansial dan mengurangi keinginan untuk kejahatan. Lalu, peran masyarakat, pendidikan dan penyuluhan, melakukan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi kejahatan dan menanamkan norma hukum, pencipta lingkungan kondusif, membangun lingkungan masyarakat yang mendukung dan menyediakan ruang partisipasi bagi masyarakat, akses kesejahteraan, memastikan akses yang lebih baik ke pendidikan dan memberdayakan ekonomi untuk mengurangi faktor-faktor mendorong perilaku kriminal, menegakkan hukum secara adil dan memastikan adanya hukuman bagi pelaku untuk mencegah kejahatan berulang. Terima kasih Ika Aprilia dan Firansyah. Jadi, kriminalitas bukan hanya sekedar masalah individu, namun juga sebuah masalah sosial yang harus kita tangani segera. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ika Aprilia dan Firansyah. Jadi, kriminalitas bukan hanya sekedar masalah individu, namun juga sebuah masalah sosial yang harus kita tangani segera. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi